Kita, tim pertanian kita membanggakan. Ya. Dan ini bukan kita menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri. Bangsa yang selalu merasa kalah. Merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain. Kita tidak boleh. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu saya berbahagia, bangga hari ini satu langkah lagi di bidang energi kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Tidak boleh. Kita ingin merdeka dan kita mampu. Kita miliki semua. Diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mampu atau tidak sebagai bangsa. Masalah kita harus akui, jangan kita tutup-tutupi. Pertamina yang sebenarnya adalah national champion kita. Pertamina mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500. Ya. Satu-satunya perusahaan Indonesia yang nilainya adalah 100 miliar dolar. Dan harusnya menghasilkan yang lebih baik lagi untuk negara dan bangsa. Dan kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi manajemen, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita. Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, ya. Orang-orang Indonesia yang pintar tapi serakah, mengatur mau import dari luar. Dengan import dari luar, dia manipulasi harga dan dia kutip sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat. Karena itu waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat saudara Simon Aleosius dengan beberapa anak-anak muda. Dan saya beri tugas, jangan korupsi. Jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan 100 miliar dolar. Godaan akan banyak. Tapi saudara harus teguh dengan semua jajarannya. Dan saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Nggak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat. Cari. Saudara-saudara, ini tekad kita semua. Terus saya pesankan
Mari kita hasilkan untuk rakyat kita pemerintahan yang bersih, manajemen yang amanah, mengelola sumber kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, malu kita dengan bangsa lain dan malu terutama dengan rakyat kita. Praktek-praktek markup, penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Dan sekarang teknologi ada, sehingga cepat ketahuan kalau markup. Kalau ada pejabat yang ingin melaksanakan praktek-praktek lama, saya kira sangat keliru. Kita prihatin, saya tidak tahu berapa direksi Pertamina yang sudah masuk penjara, saya tidak tahu. Karena negara dan bangsa membutuhkan dan menuntut manajemen yang terbaik. Kelola dengan baik. Saya sangat terkesan tadi Direktur Utama mengatakan, menggunakan istilah Pertamina Perwira. Ini luar biasa, ini saya kira nafasnya seperti itu. Nafasnya harus seperti itu. Bangsa-bangsa yang bangkit, bangsa-bangsa yang kuat. Kita harus contoh. Jepang, Korea, bangsa yang tidak punya sumber daya seperti kita. Tapi kuat. Nasionalismenya kuat. Kalau tidak salah semua perusahaan di Korea, di Jepang, ada saatnya mereka semua berdiri lagu kebangsaan dikumandangkan. Semangat nasionalis, semangat patriotik, cinta tanah air ini yang harus mendorong semua jajaran Pertamina. Terutama yang paling atas. Karena kita mengerti sifat manusia. Yang menentukan adalah para pemimpin. Jadi pemimpin itu harus ingarso sung tulodo, memberi contoh. Kalau pemimpinnya maling, anak buahnya tidak semangat. Pengalaman saya di tentara, pemimpin itu maling, cepat anak buah tahu. Cepat sekali. Mungkin orang luar tidak tahu, mungkin BPK bisa dikibulin, KPK bisa dikibulin, tapi anak buah akan tahu. Di tentara itu kalau komandan-komandan yang maling, pemimpin yang maling, itu dikasih julukan kapal keruk. Dan seumur hidup dia akan membawa nama itu, kapal keruk. Pemimpin harus memberi contoh. Saya terima kasih semangat tadi. Wira, benar. Ya, pejuang, kesatria, pendekar. Saudara-saudara, perang kemerdekaan ada beberapa fase. Perang kemerdekaan pertama tentunya ratusan tahun yang dulu, perang kemerdekaan yang kita berhasil rebut kedaulatan tahun 45. Habis itu perang kemerdekaan atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian perang untuk mengisi kemerdekaan. Dan untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mengelola sumber daya dan sumber-sumber kekayaan kita.
Jadi setiap unsur yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola kekayaan negara harus menjalankan misi itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh cinta tanah air, dengan penuh patriotisme, dengan penuh suri teladan. Kesatria, pembela tanah air. Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Enggak tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau enggak mau, kalau enggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan, saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan. Saya kira yang paling penting itu kita menuju swasembada energi, kita mampu. Selama ini menurut saya tidak ada will. Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu. Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudara, persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu kita harus bekerja keras. Program hilirisasi kita membutuhkan uang. Tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik, kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu. Tahun ini dalam waktu dekat, saya diberi laporan kita akan mulai 34 proyek waste to energy, yaitu sampah kita rubah, kita bersihkan menjadi listrik. Ini sangat penting karena kita butuh sekarang membersihkan sampah kita dari kota-kota kita. Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana. Belasan tahun tidak bisa kita wujudkan proyek sampah yang baik. Kita sekarang akan mulai 34 proyek. Tendernya dibuka mungkin hari-hari ini. Tapi ini butuh waktu 2 tahun sampai berfungsi. Kita juga dalam waktu berapa minggu ini, kita akan mulai, kita harapkan minimal 6 proyek hilirisasi. Mungkin bisa sampai 11.